Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita melanjutkan mata kuliah arsitektur, sistem informasi, dan pada ini adalah minggu yang ke-8. Pembahasan kita di minggu yang ke-8 adalah tentang pendukung operasi. Ya. Nanti akan dibagi 2 segmen, jadi minggu ini dan minggu depan. Ya. Jadi dibagi 2 bab 8 dan bab 9, karena materinya lumayan cukup. Baik, kita akan melihat apa itu pendukung operasi. Kalau pendukung operasi berarti sesuatu yang dipakai untuk menjalankan sebuah proses, ya. Kalau kita bicara dalam ranah sistem informasi itu kan bicara tentang infrastruktur, ya, bicara tentang fasilitas-fasilitas yang digunakan dalam sebuah akses. Kita menggunakan bagian daripada teknologi informasi, ya. Jadi bagaimana kita menggunakan alat, menggunakan softwarenya, user-user yang terlibat di dalamnya, dan sebagainya. Nah, kita bisa melihat dalam satu rangkaian, kalau kita bicara tentang sebuah organisasi atau sebuah perusahaan, tentunya ada elemen-elemen yang terlibat di sana. Ya, dan setiap elemen ini memerlukan memerlukan dukungan software lah, ya, dengan software atau pendukung operasinya. Jadi tidak semua segmen itu dukungan operasinya sama. Beda segmen, beda dukungan operasinya. Jadi kalau kita katakan istilahnya adalah pendukung operasi, itu adalah dukungan yang diberikan pada user. Jadi user memerlukan bantuan atau pendukung operasi. Isinya apa saja? Nah, kalau kita lihat, ya, dalam gambar yang Anda lihat slide ini, ya, kita bagian paling bawah, kalau kita melihat bentuknya sebagai sebuah piramid, ya, yang paling bawah itu adalah TPS. Ya. TPS itu adalah Transaction Processing System. Ini adalah segmen yang merupakan awal daripada sebuah siklus sistem informasi, ya. Jadi dia adalah bagian yang mengambil, memasukkan data, melakukan transaksional. Nah, ini sebetulnya juga banyak, ya, banyak operasinya. Kita nggak bicara cuma satu software tertentu, ya, tapi nanti di dalamnya itu cukup banyak sebetulnya. Kemudian kalau kita melihat di bagian yang kedua itu ada knowledge work system dan office automation. Nah, ini, ya. Ini 2 bagian dulu, ya, di bab ini yang kita bahas. Yang pertama adalah transaction processing system, lalu yang kedua adalah knowledge work system dan office automation system. Ini yang kita bahas. Nanti yang selebihnya kita akan lihat di berikutnya. Paham, ya? Jadi kalau kita lihat yang digunakan dalam proses, ya, otomatis adalah apa sih yang dipakai dalam transaksi, ya, untuk pengendalian proses industrial dan sebagainya. Jadi ini memang diperlukan, ya. Kita nggak bicara satu aplikasi itu sudah cukup untuk kita melakukan semua kegiatan atau semua aktivitas, ya, dalam sebuah sistem informasi, ya, tapi memerlukan pendukung operasi lainnya. Nah, kita bicara tentang elemen yang pertama, ya, tadi adalah TPS. TPS itu apa sih sebetulnya? Yang paling gampang adalah kalau Anda pergi belanja ke swalayan, ya. Kalau kita pergi belanja ke swalayan itu yang paling mudah adalah Anda ketemu sama kasirnya, gitu, ya. Lalu di cash register itu akan mencatat semua barang yang Anda beli, kan. Jadi ujung-ujungnya apa? Ya, berapa, ya, total harga yang harus dibayar dari belanjaan barang-barang yang kita beli tadi. Jadi kalau kita boleh melihat penjelasannya, ini bentuk
SI yang berfungsi merecord, ya, merekam semua aktivitas kejadian di perusahaan, baik itu mencatat data, memproses, sampai menghasilkan informasi. Ini bagian dari TPS. Ya, jadi aplikasi-aplikasi yang mungkin online, bersifat online tuh nggak semuanya TPS, saudara ya. Jadi yang TPS itu biasanya yang berhubungan langsung dengan end user, dengan konsumen. Itu kategorinya adalah TPS. Jadi online gitu ya. Kita pesan online, belanja online. Itu juga ada TPS-nya kan, karena kan ada data yang direkam ya, berapa pesanannya, jenis barangnya apa saja dan sebagainya gitu ya. Nah, itu adalah TPS. Ya. Jadi kalau logikanya gampang aja lah ya, cara kerjanya ya data dimasukkan ke dalam sistem ya, disimpan untuk apa? Memberikan sebuah laporan ya, memberikan laporan atau dokumen tentang transaksi, laporan-laporan dan sebagainya, itu kategorinya kategori TPS. Ya. Jadi user bisa merequest gitu ya, merequest kepada servernya, pada sistemnya, kemudian diberikan, ya, dijawab. Kita juga bisa ngambil data, ya, atau meletakkan data, ngupload, download tuh bisa ya ke dalam basis data. Nah, ini adalah transaksi dan kejadian. Artinya ini adalah bagian yang pertama ya. Data itu kan diperoleh dari sini, gitu ya. Data tuh diperoleh dari sini. Nah, ini bagian daripada transaction process. Jadi kita sebetulnya nggak bicara tentang kalau transaction itu harus aplikasi yang sifatnya jual beli. Itu enggak, ya. Yang namanya transaction itu aplikasi, bagian dari aplikasi yang di mana ada yang diinput datanya. Itu masuk kategorinya adalah TPS ya. Nah, kalau kita lihat dari tujuannya ya sederhana saja ya. Tujuannya pertama adalah mencatat. Jelas ya, mencatat transaksi data. Jadi kalau yang semula katakanlah kalau belum menggunakan sistem ya dicatatnya pakai apa? Pakai kertas gitu ya. Dan cara manual, kalau orang bilang cara manual tuh dicatatnya pakai kertas. Kalau sudah pakai sistem ya pakai barcode gitu ya. Itu mencatat transaksi. Kemudian yang kedua, otomatis karena sudah by system, harusnya prosesnya lebih cepat. Mempercepat pemrosesan data. Jadi kalau kita tulis pakai manual ya, bisa salah ketik nama barangnya gitu ya. Kalau kita tulis ya, atau kita menggunakan komputer tapi belum by system ya, bisa jadi kan salah tulis, salah ketik. Sangat mungkin terjadi ya. Salah ngetik jumlah dan sebagainya. Tapi kalau menggunakan sistem, yaitu pengolahan, ngitung, dan sebagainya, ya pencarian datanya bisa lebih cepat. Kemudian yang ketiga, jelas bahwa selain kita menginput dan mengolah, kemudian data disimpan, bahwa satu kegiatan dari TPS adalah memberikan informasinya. Yang ngasih informasi ke pemakai. Bagian kasir udah melakukan proses transaksi penjualan barang, ada orang beli gitu kan. Nanti bagian gudang tuh bisa ngelihat gitu ya, barang apa aja sih yang dibeli di etalase toko, ya, tinggal berapa barangnya, dan sebagainya, dan yang menyajikan informasi dengan cepat. Gitu kan. Mungkin level manajernya, manajer penjualan, manajer pembelian tuh bisa melihat ya hari ini apa saja sih barang yang terjual, berapa yang terjualnya dan sebagainya. Sehingga pada akhirnya akan apa? Meningkatkan kinerja dan pelayanan. Orang kalau nyari barang tuh nggak, tunggu dulu ya, saya nanya dulu ke bagian gudang dan sebagainya. Ya, dan ini apa ada perubahan harga sebentar ya, saya cek dulu harganya perubahannya bagaimana. Ya ini nggak terjadi kalau sudah by system. Ya. Jadi semuanya informasinya itu dikeluarkan oleh sistem. Sistem yang menyampaikan informasi itu ke user. Ya. Jadi meningkatkan kinerjanya. Jadi kinerjanya meningkat ya jelas ya. Nah tugas pokok dari TPS apa saja ya? Kalau kita lihat ini memang tugasnya banyak. Tapi kalau Anda nanti melihat bagian per bagian, sebetulnya ini bagian yang umum dilakukan, betul. Ya. Setiap organisasi yang sifatnya pelayanan publik, ya orang jual barang, melayani jasa dan sebagainya, sebetulnya ini isinya. Ya, yang pertama pasti mengumpulkan data ya. Jadi kalau mengumpulkan data ya otomatis apa? Menginput data dan sebagainya ya. Tujuannya apa? Supaya bisa memberikan apa? Memberikan informasi ya, produk ya, baik itu manufaktur, itu jasa dan sebagainya. Ya ini dilakukan proses pengumpulan data.
Nah, setelah data dikumpulkan diapakan? Ya, dimanipulasi datanya. Nah, proses manipulasi inilah yang kategorinya banyak, Saudara. Jadi kalau kita memanipulasi data kan gini, kalau data dimanipulasi kan data bisa dijadikan apa aja gitu kan. Ya. Saya mau nyortir bisa, saya mau mengelompokkan bisa gitu ya. Dikelompokkan gitu per kategori bisa ya. Kalau mahasiswa ya kategori misalkan berdasarkan kelamin, agamanya, golongan ya, pegawai misalkan sebagainya. Sortir gitu kan, produk-produk ya disortir, ya diurutkan, nama diurutkan dari berdasarkan abjad dan sebagainya, nilai diurutkan dari angka yang mana yang paling besar ke yang paling kecil, ya. Melakukan calculate ya, perhitungan aritmetik dan sebagainya. Kemudian pengiktisaran, summary gitu ya, berapa totalnya, berapa rata-ratanya dan sebagainya. Ini sebetulnya proses yang umum sudah sering kita lakukan. Tanpa kita sadari kita sudah melakukan itu gitu ya. Nah, itu namanya proses manipulasi data. Manipulasi data nggak lepas dari ini, dari poin-poin ini. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah datanya direcord gitu, disimpan. Ya, jadi tadi diinput, dimanipulasi, kemudian disimpan. Kita melakukan apa? Melakukan pemeliharaan gitu, supaya si data itu selalu siap untuk apa? Untuk diakses oleh usernya. Jangan sampai data udah disimpan, dimanipulasi ya, saat mau diakses datanya nggak sesuai gitu, nggak terupdate informasi terbarunya. Nah ini kan ya akhirnya apa? Mengganggu kinerja. Oke, kemudian beberapa dokumen mungkin harus disiapkan untuk memenuhi keperluan unit kerja. Ya, Anda harus kasih laporan dan sebagainya. Bagian tertentu harus kasih laporan ke atasannya dan sebagainya. Ya, ini adalah proses yang kita lihat dalam TPS. Ya, transaksi. Ya, paham ya? Nanti silakan tinggal Anda lihat keterangan gambarnya ya, sedikit gampang sekali untuk dilakukan ya, untuk dipahami ya. Jadi mulai dari data tasidol TPS, kemudian disimpan ya. Kemudian apa? Di ujungnya adalah melahirkan laporan-laporan begitu ya. Untuk stakeholder yang apa namanya? Yang berkepentingan kan, laporan pajak dan sebagainya ya. Oke. Sekarang kita akan lihat yang kedua. Ya, jadi yang kedua ya, tadi di level piramida yang pertama itu kan adalah TPS. Yang kedua, ini kita bicara tentang Office Automation System. Ya, orang nyebutnya kadang-kadang ada yang nyebutnya OAS ya. Dan knowledge ya, knowledge system. Kalau kita bicara tentang OAS ya, OAS ini adalah tools yang umum digunakan di aplikasi perkantoran. Jadi ini bicaranya bekerjanya pada level knowledge. Mendukung pekerja data. Para manajer, ya, supervisor, wajib untuk apa? Wajib untuk untuk tahu ya, untuk tahu tentang apa namanya, tentang tentang OAS ini ya. Bentar ya. Ya, baik. Lagi. Jadi para manajer, supervisor ini tentunya wajib untuk memahami Office Automation System ini karena ini mungkin di luar daripada aplikasi sistem informasinya. Tapi untuk merekap data, mentransformasikan data, memanipulasi data, ya sebelum dilaporkan apakah di level internal atau di level eksternal, ya, ini memerlukan ini gitu loh, ya memerlukan yang namanya OAS ini atau knowledge system ini. Jadi kalau kita lihat isinya mungkin hal-hal yang sering kita gunakan, ya buat processing, ya spreadsheet, electronic scheduling, voicemail, email dan sebagainya. Ini pendukung operasi yang kita tinggal pakai dan digunakan secara universal. Setiap perusahaan bisa pakai, setiap manajer bisa pakai, tergantung dari segmen dia kebutuhannya di bagian apa. Orang pakai spreadsheet gitu ya,
Ya tentunya itu kan fasilitasnya banyak ya. Saya mau ngerekap data, mau nyortir dan sebagainya, banyak fungsinya, banyak perintahnya. Tergantung dari kebutuhan user yang menggunakan. Bisa jadi bentuk-bentuk report yang diinginkan tidak tersedia dalam sistem informasi. Ya, nggak tersedia, datanya ada, ya. Tapi formatnya nggak tersedia. Apa yang dilakukan ya kita menggunakan ini, tools ini. Paham ya? Jadi kalau kita bicara tentang, oh saya sudah menggunakan komputer Pak di perusahaan saya, ya sudah by system semua, betul. Tapi di level tingkat atas untuk menyajikan data, grafik dan sebagainya, belum tentu itu fiturnya disediakan di sistem informasi yang kita gunakan. Ya, jadi kita juga kudu handal gitu, ya. Harus handal untuk memahami penggunaan ini. Paham ya, ya? Jadi bukan cuma kita pakai sistem, ya kemampuan kita juga akan sangat sangat apa namanya membantu kalau kita memahami apa namanya fasilitas ini gitu ya. Baik, kemudian yang berikutnya adalah OAS ini adalah sistem informasi formal dan informal. Jadi bisa formal, bisa informal ya berkaitan dengan komunikasi informasi dari orang yang berbeda di dalam maupun di luar perusahaan. Jadi dia dipakai buat menggabungkan data ya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kita memang menggunakan fasilitas ini ya. Vendor menciptakan office automation bukan tanpa rencana gitu ya. Mereka penuh dengan uji coba. Apa sih yang diperlukan kira-kira, fasilitas apa yang harus ada ya, fitur-fitur apa yang harus ada, itu mereka sudah pikirkan jauh-jauh hari ya. Jadi ini adalah prosedur-prosedur yang memang nantinya akan bisa diterapkan sebagai fasilitas pendukung ya. Nggak mungkin ya saudara ya, nggak mungkin satu organisasi sekalipun dia sudah menggunakan sistem online, dia tidak menggunakan office automation, itu nggak mungkin. Pasti menggunakan yang namanya office automation. Ya, udah pasti. Kita nggak bisa bantah bahwa yang namanya office automation itu dipakai oleh semua segmen. Ya, oleh semua segmen. Kita nggak bicara tentang orang per orang ya, tapi ini adalah institusi by institusi menggunakan, mau itu swasta, pemerintahan dan sebagainya pasti menggunakan. Ya, itu ya. Jadi kalau informasi yang dilaporkan ke manajer periodik dan sebagainya ini harus dibuat dengan automation yang belum tentu muncul tadi ya fiturnya di dalam sistem. Paham ya, saudara ya? Jadi kadang kita juga perlu apa? Menggunakan office automation untuk apa? Ngerekap untuk kita sendiri, gitu ya. Kita bikin schedule rekapan data untuk kita sendiri ya. Kita menggunakan ini. Kalau di sistem tidak disediakan, paham ya? Oke, ya. Jadi kita nggak melayani cuma satu orang, semua orang dalam institusi kita, tapi juga melayani orang di luar institusi kita, di luar perusahaan. Ini sangat-sangat diperlukan, gitu ya. Pekerjaan nggak mungkin nggak menggunakan office automation gitu ya. Kita bikin laporan ya dan sebagainya itu menggunakan ya oke ya. Jadi konsepnya apa aja sih konsepnya? Ya, konsep office automation itu yang pertama adalah proses yang terjadi di perkantoran ya seperti proses manufaktur ini selalu mengarah ke otomatisasi. Jadi laporan yang bentuknya sederhana itu bisa diolah menjadi laporan yang lebih detail. Ya. Kemudian dia berevolusi nih dari aplikasi yang terpisah menjadi aplikasi yang lebih terencana. Jadi yang tadinya sendiri gitu ya, digabungkan jadi aplikasi yang terencana. Kemudian apa? Memudahkan penerimaan dan pengiriman jelas. Ya, otomatisasi kantor memudahkan penerimaan dan pengiriman. Kemudian apa? Ya, memberikan keuntungan melalui pengambilan keputusan lebih baik. Jadi kalau informasi bisa diperoleh dengan cepat, ya tentunya decision gitu ya, mengambil keputusan di level atas itu bisa mengambil keputusan dengan lebih cepat, ya dengan lebih bijak. Dan berikutnya dia sebagai pelengkap ya, sebagai pelengkap bukan sebagai pengganti.
Ya, kegiatan yang sudah ada tetap berjalan, tapi dia fungsi sebagai pelengkap. Ya, untuk membantu supaya apa? Lebih cepat lah itu. Ya. Makanya disebutkan bahwa secara umum office automation sistem dianggap sebagai apa? Cara untuk meningkatkan produktivitas. Gitu ya. Bayangin ya kalau Anda harus nulis laporan, nulisnya manual, kemudian dibanding dengan kita menggunakan komputer, ya tentunya lebih cepat menggunakan komputer ya, jelas. Paham ya? Jadi intinya adalah lebih efisien, lebih efektif, lebih cepat seperti ya. Intinya adalah itu. Ya. Office automation digunakan oleh semua orang, ya, oleh semua orang. Nggak cuma level pekerja di level bawah ya, sampai manajer tingkat atas dia menggunakan. Ini ya. Nah, jadi ada 4 kategori nih ya yang pakai apa aja. Ya manajer ya jelas ya, banyak. Jadi orang yang punya tanggung jawab mengelola sumber daya perusahaan ya, terutama SDM. Kemudian para profesional jelas yang punya keahlian khusus dia pakai. Sekretaris jelas ya, buat ngetik, buat bikin tabel dan sebagainya nih, waduh harus menguasai benar. Ya, kemudian administrator, pekerja administratif itu adalah clerical employee. Ya, jadi melaksanakan tugas sekretaris, fotokopi dan sebagainya ini juga memerlukan office automation ya. Nggak mungkin dia bekerja tanpa ini. Ya, udah jelas. Ya, ini contoh ya, contoh model AOS ya. Silakan nanti Anda bisa baca keterangannya di bawahnya ya. Sudah saya coba tuliskan dengan cukup jelas ya. Ini dia nggak memiliki pengelola data, enggak ya, namanya kan ya sifatnya adalah tidak menyimpan data secara otomatis betulnya, nggak kayak sistem yang menyimpan data dalam sebuah database dan apa namanya database itu harus harus dirancang gitu ya, harus dirancang sedemikian rupa ya. Baik ya, ini yang bisa saya sampaikan di pertemuan minggu yang ke-8. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya, memberikan nilai tambah untuk kita semua, saya dan Anda khususnya. Kemudian kita bisa lebih memahami tentang sebuah arsitektur ya, sebuah arsitektur dengan lebih jelas. Artinya bukan cuma bicara tentang menggunakan sebuah sistem informasi, tapi lebih ke arah kita memahami betul konsep yang harus dipahami untuk kita bekerja dalam sebuah tim begitu ya, dalam sebuah perusahaan kaitan dengan dukungan ya operasi untuk sebuah sistem informasi. Baik, demikian saya sampaikan pertemuan hari ini, mudah-mudahan membantu Anda ya, memberikan tambahan pengetahuan untuk Anda bisa gunakan di kemudian hari. Saya tutup